Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Saleh, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah pengantar linguistik. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya sehingga kita dapat menyaksikan presentasi kelompok pada saat ini. Saya Rati Angela Rastri selaku moderator dalam presentasi pada saat ini dengan topik linguistik transformasional dan aliran-aliran sesudahnya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang akan menyampaikan materi pada saat ini. Nur Ismi sebagai pemateri pertama, Fitri Rosmadayanti sebagai pemateri kedua, Dian Nur Afika sebagai pemateri ketiga, Sri Wahyuni sebagai pemateri keempat, Husnaini Nurul Kaheria sebagai pemateri kelima, Andi Irmawati sebagai pemateri keenam, Andi Afifa Asara sebagai pemateri ketujuh, Muhammad Alba sebagai pemateri ke-8, Suci Rahmadani sebagai pemateri ke-9. Pengertian transformasional dalam ilmu termasuk linguistik bukan merupakan kegiatan yang statis, melainkan merupakan kegiatan yang dinamis, berkembangnya terus sesuai dengan filsafat ilmu itu sendiri yang selalu ingin mencari kebenaran yang hakiki. Namun, kemudian model transformasional pun dirasakan orang banyak kelemahannya, sehingga orang membuat model lain pula yang dianggap lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rosmadayanti. B. Tata bahasa transformasional. Tata bahasa transformasi lahir dengan terbitnya buku Noam Chomsky yang berjudul Sintaktik Struktur pada tahun 1957, yang kemudian diperkembangkan karena adanya kritik dan saran dari berbagai pihak. Di dalam buku Chomsky yang kedua yang berjudul Aspect of the Theory of Syntax pada tahun 1965, nama yang dikembangkan untuk model tata bahasa yang dikembangkan oleh Chomsky ini adalah Transformational Generative Grammar, tetapi dalam bahasa transformasi atau tata bahasa generatif. Sedangkan menurut Chomsky adalah satu tujuan dari bahasa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Afika. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang materi bagian B yang tadi telah dijelaskan oleh saudari Fitri Rosmadayanti. Baiklah, menurut Chomsky adalah merupakan teori dari bahasa itu sendiri dan tata bahasa itu harus memenuhi dua syarat, yaitu 1. Kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa itu harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. Kedua, tata bahasa tersebut harus berbentuk sedemikian rupa sehingga satuan atau istilah yang digunakan tidak berdasarkan pada gejala bahasa tertentu saja. Dan semuanya ini harus sejajar dengan teori linguistik tertentu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kita lanjut mendengarkan penjelasan dari pemateri keempat. C. Semantik generatif. Menurut teori generatif semantik, struktur semantik dan struktur sintaksis bersifat homogen, dan untuk menghubungkan kedua struktur itu cukup hanya dengan kaidah transformasi saja. Menurut semantik generatif, sudah seharusnya semantik dan sintaksis diselidiki bersama sekaligus karena keduanya adalah satu. Menurut teori semantik generatif, argumen adalah segala sesuatu yang dibicarakan, sedangkan predikat itu semua yang menunjukkan hubungan, perbuatan, sifat, keanggotaan, dan sebagainya. Jadi dalam menganalisis sebuah kalimat, teori ini berusaha mengabstraksikan predikatnya dan menentukan argumen-argumennya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnaini Nurul Khairiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata bahasa kasus. Tata bahasa kasus atau teori kasus pertama kali diperkenalkan oleh Charles J. Fillmore dalam karangannya berjudul The Case for Case tahun 1968 yang dimuat dalam buku Bach, A. dan R. Ham's Universal in Linguistic Theory, terbitan Holt, Reinhardt, and Wheatstone. Yang dimaksud dengan kasus dalam teori ini adalah hubungan antara verba dengan nomina. Pada tahun 1971, Fillmore mengadakan perubahan pada pembedaan kasus-kasus yang mulanya dibagi atas 6 kasus, setelah dikembangkan menjadi 10 kasus. Daftar baru kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kasus agentif. Kedua, kasus experience. Ketiga, kasus instrumen. Keempat, kasus objektif. Kelima, kasus sumber. Keenam, kasus tujuan. Ketujuh, kasus lokatif. Kedelapan, kasus waktu. Kesembilan, kasus penyerta. Kesepuluh, kasus benefaktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata bahasa relasional. Tata bahasa relasional muncul pada tahun 1970-an sebagai tantangan langsung terhadap beberapa asumsi yang paling mendasar dari teori sintaksis yang dicanangkan oleh aliran tata bahasa transformasi. Serangan yang dilancarkan oleh tata bahasa transposisional terhadap tata bahasa relasional tertuju pada beberapa kaidah susunan tata bahasa transposisional yang diberi label universal, tetapi yang oleh tata bahasa relasional dinyatakan sebagian tidak universal. Tata bahasa relasional, relational grammar, merupakan pecahan dari tata bahasa transformational grammar. Kedua aliran ini sebenarnya mengupayakan menggali kaidah yang dapat dipakai pada semua bahasa di dunia yang disebut kaidah universal, language, atau kaidah bahasa semesta. Tata bahasa transposisional menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa garapannya. Tetapi setelah dicoba oleh kelompok aliran tata bahasa relasional terhadap bahasa-bahasa selain bahasa Inggris, kaidah-kaidah tersebut tidak dapat diterima sebagai semesta bahasa. Saya Andi Afifah Sahra. Tata bahasa relasional atau relational grammar merupakan pecahan dari tata bahasa transformasional atau transformational grammar. Kedua aliran ini sebenarnya mengupayakan menggali kaidah yang dapat dipakai pada semua bahasa di dunia yang disebut kaidah universal language atau kaidah bahasa semesta. Tata bahasa transformasional menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa garapannya, tetapi setelah dicoba oleh kelompok aliran tata bahasa relasional terhadap bahasa-bahasa selain bahasa Inggris, kaidah-kaidah tersebut tidak dapat diterima sebagai semesta bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian F, ciri-ciri aliran transformasional. Adapun ciri-ciri aliran transformasional yang dikemukakan oleh Soeparno 2003/41 secara lengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan paham mentalistik. Aliran ini beranggapan bahwa proses berbahasa bukan sekedar proses rangsang tanggap semata-mata, akan tetapi justru menonjol sebagai proses kejiwaan. Yang kedua, bahasa merupakan innate. Kaum transformasi menertawakan anggapan kaum struktural bahwa bahasa merupakan faktor kebiasaan atau habit. Mereka beranggapan dengan penuh keyakinan bahwa bahasa merupakan faktor innate atau warisan keturunan. Yang ketiga, bahasa terdiri atas lapis dalam dan lapis permukaan. Teori transformasional memisahkan bahasa atas dua lapis, yakni lapis dalam, dik struktur dalam, dan struktur batin, dan lapis permukaan, surface struktur luar, dan struktur permukaan. Yang keempat,
Bahasa terdiri atas unsur kompeten atau performance. Linguistik kompeten atau kemampuan linguistik adalah pengetahuan seseorang tentang bahasanya, sedangkan linguistik performance atau performasi linguistik adalah keterampilan seseorang menggunakan bahasa. Terima kasih. 5. Analisis bahasa bertolak dari kalimat. Kaum transformasional beranggapan bahwa kalimat merupakan tataran gramatikal tertinggi. Dari kalimat analisisnya turun ke frasa dan kemudian dari frasa turun ke kata. Keistimewaan teori transformasional ini ialah tidak diakuinya eksistensi klausa. 6. Bahasa bersifat kreatif. Ciri ini merupakan reaksi atas anggapan kaum struktural yang fanatik terhadap standar keutamaan. Bagi kaum transformasional, masalah umum atau tidak umum bukan persoalan. Yang paling penting adalah kaidah. 7. Membedakan kalimat ini dengan kalimat transformasi. Aliran ini membedakan dua macam kalimat, yaitu kalimat inti dan kalimat transformasi. Kalimat inti adalah kalimat yang belum dikenai kaidah transformasi, sedangkan kalimat transformasi adalah kalimat yang dikenai kaidah transformasi. 8. Gramatikanya bersifat generatif. Tata bahasa yang bertolak dari teori dinamakan tata bahasa generatif transformasi atau TGT. Di dalam teori ini, ada anggapan bahwa aturan gramatika memberikan mekanisme dalam otak yang membangkitkan kalimat-kalimat. Adapun kesimpulan pada presentasi pada hari ini, yang pertama, linguistik bukan merupakan kegiatan statis, tetapi dinamis yang berkembang sesuai dengan filsafat ilmu. Yang kedua adalah tata bahasa transformasional menurut Chomsky adalah merupakan teori dari bahasa itu sendiri, dan tata bahasa itu harus mematuhi dua syarat, yaitu yang pertama, kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut, sehingga kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. Yang kedua, tata bahasa tersebut harus berbentuk sedemikian rupa sehingga satuan atau istilah yang digunakan tidak berdasarkan pada gejala bahasa tertentu saja, dan semuanya ini harus sejajar dengan teori linguistik tersebut. Sematik generatif adalah segala sesuatu yang dibicarakan, sedangkan predikat itu semua yang menunjukkan hubungan, perbuatan, sifat, keanggotaan, dan sebagainya. Jadi dalam menganalisis sebuah kalimat, teori ini berusaha mengabstraksikan predikat dan menentukan argumen-argumennya. Tata bahasa kasus, yang dimaksud dengan tata bahasa kasus dalam teori ini adalah hubungan antara verba dengan nomina. Tata bahasa relasional atau relational grammar merupakan pecahan dari tata bahasa transformational grammar. Adapun juga ciri-ciri dari transformasional itu terbagi atas 8. Yang pertama, berdasarkan paham metalistik. Yang kedua, bahasa merupakan innate kaum transformasi. Ketiga, bahasa terdiri dari lapisan dalam dan lapisan permukaan. Yang keempat, bahasa terdiri atas unsur, kompeten, dan performan. Yang kelima, analisis bahasa bertolak dari kalimat aliran. Yang keenam, bahasa bersifat kreatif. Yang ketujuh, analisis diwujudkan dalam diagram pohon dan rumus. Yang kedelapan, membedakan kalimat inti dan kalimat transformasi. Demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.